Controls online. Going subatomic in 5. Okay. Hank! Okay, seriously, don't joke around. Bring me up, let's go. Guys! Bill? Oh, no. Well done. Sementara semua orang mati-matian mencoba menghentikan Thanos, Barton sedang menikmati waktu bersama keluarganya. Namun tak lama kemudian, istri dan anak-anaknya menghilang. Sedangkan di luar angkasa, Tony Stark dan Nebula terjebak di dalam pesawat karena mereka tidak memiliki cukup bahan bakar untuk kembali ke bumi. Yeah. That was close. And you've won. Congratulations. It was fun. Oxygen will run out tomorrow morning, and that'll be it. Tony tahu dia akan segera mati karena kekurangan oksigen, jadi dia merekam pesan untuk istrinya dan meminta maaf karena tidak dapat kembali kepadanya. Beberapa jam kemudian, Kapten Marvel muncul dan membawa mereka kembali ke bumi. Sudah 23 hari sejak Thanos datang ke bumi dan memusnahkan 50% dari semua makhluk hidup. Sejak saat itu, para Avenger yang tersisa telah mencari Tony, tetapi masih tidak tahu di mana dia berada. Couldn't stop him. Neither could I. Lost the kid. World governments are in pieces. He did exactly what he said he was going to do. Thanos wiped out 50% of all living creatures. What's wrong with him? He's pissed. Tony, you fought him. He wiped my face with the planet while the Bleecker Street magician gave away the store. Tony, I'm gonna need you to focus. And I needed you. That what we needed was a pseudo armor around the world. Remember that? And guess what, Cap? We lost. We need you. Your new blood. A bunch of tired old mules. I got nothing. Tony, fine. Dengan bantuan roket, dia mendeteksi planet terakhir tempat Thanos menggunakan batu Infinity. Ground zero for a power surge on this planet. He used the stones again. Para Avenger memutuskan untuk mengejarnya untuk mendapatkan batu-batu itu dan memperbaiki kerusakan yang telah Thanos sebabkan. I like this one. Let's go get this son of a bitch. Approaching jump in 3, 2, 1. This is gonna work, Steve. I know it will. Because I don't know what I'm gonna do if it. Ketika mereka mendekati planet itu, mereka tidak menemukan sistem pertahanan Thanos. Dia sendirian di sana di tengah perkebunan. Where are they? You murdered trillions! Should be grateful. You used them 2 days ago. I used the stones to destroy the stones. I am inevitable. My father has many things. A liar is not one of them. Perhaps I treated you too harshly. What did you do? I went for the head. Lima tahun setelah kematian Thanos, Ant-Man kembali dari alam kuantum. Saat dia ingin kembali ke rumahnya, dia menyadari dunia benar-benar berbeda. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi di sini. Scott terus berjalan dan menemukan ratusan batu nisan dengan nama-nama orang yang meninggal selama serangan Thanos. Setelah itu, Ant-Man berlari ke rumahnya dan membunyikan bel pintu. Casey, anaknya, membuka pintu dan memeluknya. Scott merasa bingung dan bertanya-tanya berapa lama dia berada di alam kuantum. You know, I keep telling everybody they should move on and grow. Some do, but not us. And even though they're gone, I'm still trying to be better. Oh, hi! Hi! Is anyone home?
Keesokan harinya, dia pergi ke markas Avenger dan bertemu Natasha Romanoff dan Steve Rogers. You have to be incredibly small. Thanos happened, and I got stuck in there. I'm sorry, that must have been a very long 5 years. For me, it was 5 hours. What if there was a way that we could enter the quantum realm at a certain point in time? Are you talking about a time machine? No. Yeah. I get emails from a raccoon, so nothing sounds crazy anymore. Untuk membuat rencana itu berhasil, mereka tahu mereka membutuhkan seorang jenius. Mereka memutuskan untuk mencari Tony Stark yang sekarang tinggal di rumah di tengah hutan bersama istri dan putrinya. Dia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Ketika teman-temannya meminta bantuan, Tony menolak. Dia tidak ingin mengambil resiko kehilangan apa yang dimilikinya. Tony, after everything you've seen, Quantum possible. fluctuation messes with the Planck scale. You accidentally survived. It's a billion to one cosmic fluke. We could go back, we could get them. We can snap our own fingers. We can bring everybody back. I believe the most likely outcome will be our collective demise. We have to take a stand. We did stand. We have a chance to bring her back, to bring everyone back. And you're telling me that you won't even... That's right, Scott, I will. Oh, look, the table's set for 6. Tony, but this is a second chance. I got my second chance right here, Cap. We're gonna need a really big brain. Bigger than his? Damn. Bruce. Listen to your mom. Yeah, guys, it's outside of my area of expertise. Malam itu, Tony merasa penasaran. Dia mulai bekerja di labnya untuk menguji apakah perjalanan waktu itu mungkin. Yang mengejutkannya, dia menemukan teori yang berhasil. Think alike. Juice pops. Exactly. Setelah menidurkan putrinya yaitu Morgan, Tony lalu berbicara dengan istrinya. Setelah Pepper mendengar cerita Tony, Pepper meminta Tony untuk menggunakan pikiran jeniusnya dan membantu mereka yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Got really lucky. A lot of people didn't. No, I can't help everybody. Something tells me I should put it in a lockbox and drop it to the bottom of the lake. But would you be able to rest? Beberapa hari kemudian, menggunakan peralatan Scott dan pengetahuan Bruce yang terbatas, tim membangun sebuah mesin. Secara teori, mesin itu dapat membawa mereka kembali ke masa lalu. Namun, selama pengujian, terjadi kesalahan besar. Ant-Man kembali dari alam kuantum pada usia yang berbeda. Scott back. It's Scott. As a baby. Time travel. I see this as an absolute win. Why the long face? Let me guess, he turned into a baby. I fixed it. A fully functioning time-space GPS. Sounds like a deal. He made it for you. We are getting the whole team. We're working on that right now. Careful on re-entry. There's an idiot in the landing zone. Beberapa hari kemudian, Rocket pergi bersama Banner ke New Asgard untuk mencari Thor. Kind of a step down from a... You shouldn't have come. Great to see you. Ketika mereka bertemu dengannya, mereka melihat dia tidak lagi sama. Thor bertambah gemuk, minum bir sepanjang hari, dan bermain tembak-tembakan bersama Korg. He's back. That kid on the TV just called me a again. New master, hey, it's Thor again. I'm gonna fly over to your house, come down to that basement you're hiding in, rip off your arms and shove them up your butt. You all right? Yes, I'm fine. Why? You look like melted ice cream. Like Thanos. Yeah, we don't actually say that name in here. I'm the one who killed that guy, remember? Whatever it is that you're offering, we're not into it. Don't care, couldn't care less. Goodbye. There's beer on the ship. Sementara itu Natasha berada di Tokyo, dia mencari Barton yang sekarang bekerja sebagai bandit jalanan. Ketika Barton mendengar ada harapan untuk membawa kembali keluarganya, dia setuju untuk kembali bersamanya ke Avenger. Kini tantangan terbesar adalah menemukan keenam batu Infinity. Batu-batu itu terletak di tempat dan waktu yang berbeda. Tim hanya memiliki cukup partikel pin untuk setiap orang melakukan satu perjalanan. Jika terjadi kesalahan, mereka tidak dapat mencoba lagi.
Untuk meningkatkan peluang mereka, para Avenger terbagi menjadi beberapa tim. Firstly, is not disturbed. Stole the Power Stone for Morag. All right, we have a plan. 6 stones, 3 teams, 1 shot. 5 years ago, we lost. Today, we have a chance to take it all back. 1 round trip each. No mistakes. This is the fight of our lives, and we're gonna win, whatever it takes. He's pretty good at that. Right? See you in a minute. Tim Kapten Amerika pergi ke New York pada tahun 2012. Misi mereka adalah mengumpulkan 3 batu Infinity. Banner pergi mencari Dr. Strange, tetapi malah menemukan Ancient One. What do you want from him? That, actually. Need that stone and I don't have time to debate it. Let's start over, shall we? Rocket dan Thor pergi ke Asgard untuk mencuri batu realitas. She dies today. Are you crying? Sedangkan Nebula dan War Machine pergi ke Morak. Pada saat yang sama, Natasha dan Barton pergi ke Vormir untuk mendapatkan batu jiwa. We're not the only ones in 2014 looking for the stones. Bring her to my ship. Tony, Ant-Man, dan Kapten Amerika berencana mencuri Middlestone yang saat itu berada di tangan Agent Shield yang diam-diam adalah Agent Hydra. Tetapi mereka tidak mengetahuinya saat itu. Kapten Amerika memasuki lift berpura-pura menjadi salah satu tim Hydra. Dia meyakinkan mereka untuk memberikan koper itu kepadanya. Have to call the director. Hail Hydra. Pada saat yang sama, Tony dan Ant-Man bekerja sama untuk membuat pengalian perhatian. Ant-Man membuat masalah jantung pada diri Tony di masa lalu untuk menarik perhatian. Dude, Lang. Selama kekacauan, Scott menendang koper itu ke arah Tony. That wasn't supposed to happen, was it? Oh, we blew it. Loki! I have eyes on Loki, 14th floor. I can do this all day. Yeah, I know. Bucky is alive! Di sisi lain, Banner berbicara dengan Ancient One. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan batu waktu untuk menyelamatkan dunianya sendiri. Ancient One menolak memberikannya, mengatakan itu akan mengacaukan garis waktunya sendiri. Banner mengatakan kepadanya bahwa di masa depan, Dr. Strange sukarela memberikan batu itu kepada Thanos. Mendengar ini, Ancient One menyadari bahwa Dr. Strange pasti punya alasan. Dia mengembalikan jiwa Banner ke tubuhnya dan memutuskan untuk mempercayai rencana Dr. Strange. Dia memberikan batu waktu kepada Hulk untuk membantu menyelamatkan dunia mereka. Sementara itu, Thanos memindai ingatan Nebula di masa lalu. Dia mengetahui bahwa versi lain dari Nebula berada di Morak membantu Avenger. Jadi, dia memutuskan untuk membacakan semua ingatannya untuk mendapatkan lebih banyak informasi. He knows. Thanos knows. Thanos! Sorry, buddy, we got a problem. 6 stones You're are nothing. repeating yourself, you know that? You're repeating yourself. You're repeating yourself. You're repeating yourself. There's no do-overs. We're not going anywhere else. We have 1 particle left each. There's another way to retake the Tesseract and acquire new particles. Where are we going? I know for a fact they were there. Who's they? and What are we I know doing? how I know. Get this back to the compound. Suit up. If you do this, and it doesn't work, you're not coming back. You trust me. I do. Tony dan Steve pergi ke New Jersey pada tahun 1970. Tony tahu Tesseract disimpan di pangkalan militer di sana. Dengan menyamar, mereka menyelinap masuk, kemudian mereka berpisah. Tony menemukan dan mencuri Tesseract, menyembunyikannya di dalam koper dan menuju pintu keluar. Dalam perjalanan keluar, ia tanpa diduga bertemu ayahnya, yaitu Howard Stark. Tony awalnya terkejut dan bingung melihat ayahnya, kemudian mereka melakukan percakapan yang emosional. Were you nervous? Wildly. I thought my dad was tough on me. And now, looking back on it, I just remember the good stuff. I tell you, that kid's not even here yet, and there's nothing I wouldn't do for him. Everything's gonna be all right. Thank you for everything. Have we ever met that guy?
You meet a lot of people, sir. Weird beard. Steve pergi ke laboratorium untuk mencari lebih banyak partikel karena mereka telah menggunakan partikel mereka sendiri untuk kembali ke tahun 1970. Dalam perjalanan keluar, dia bertemu dengan para penjaga dan bersembunyi di sebuah kantor. Dia menyadari itu adalah kantor Peggy Carter, wanita yang selalu dicintainya. Meskipun dia sangat ingin tinggal bersamanya, dia tahu dia harus kembali untuk menyelesaikan misi. Sementara itu, Nebula diserang oleh versi dirinya di masa lalu yang mencuri GPS waktunya sehingga dia bisa pergi ke masa depan di tempatnya. Dia kemudian mencoba meyakinkan Gamora untuk menghentikan rencana Thanos, memperingatkannya bahwa Thanos akan mengorbankan putrinya sendiri untuk mendapatkan batu jiwa. Di Vormir, Natasha dan Barton bertemu dengan penjaga batu jiwa. Red Skull membimbing mereka ke tebing tempat batu itu disembunyikan. Dia menjelaskan bahwa untuk mendapatkannya, seseorang harus kehilangan orang yang mereka cintai. Ini berarti hanya satu dari mereka yang dapat meninggalkan Vormir hidup-hidup. Hey! Let me go. No. Clint, where's Ned? Do we know if she had family? Us. As long as we have the stones, Cap, we can bring her back. Isn't that right? It can't be undone. Or that's at least what the red floating guy had to say. It's supposed to be me. We have to make it worth it. We will. Tony mengumpulkan semua batu dan menyiapkan sarung tangan Infinity. Karena menggunakan kekuatannya hampir membunuh Thanos, Banner menawarkan diri untuk melakukan jentikan jari. Kali ini, dia percaya tubuhnya dapat menangani radiasi lebih baik daripada siapapun. Rencana mereka adalah untuk tidak mengubah apapun dari 5 tahun terakhir. You saw it. Good to go? Yeah? Ketika seluruh tim kembali dari masa lalu, Nebula juga ikut bersama mereka. Thanos menggunakan partikel pin di GPS Nebula untuk membawa seluruh kapalnya ke masa kini. Take it off! No, wait. Bruce, are you okay? Talk to me, Banner. It don't work. Oh, no, sure. It's okay. Untungnya, semua anggota tim selamat dari ledakan. Tetapi mereka terjebak di bawah reruntuhan dan sekarang harus menemukan cara untuk melarikan diri. Thanos kemudian mengirimkan pasukannya bersama putrinya untuk menghabisi para penyintas. Ketika Gamora melihat kerusakan yang ditimbulkan ayahnya, dia memutuskan untuk menghentikannya dan meminta bantuan saudara perempuannya. Thanos duduk dengan tenang di reruntuhan dan Avenger tahu itu adalah jebakan. Namun, mereka tetap bergerak ke arahnya. Thanos pernah berpikir bahwa menghilangkan setengah dari seluruh kehidupan akan membiarkan sisanya berkembang. Sekarang dia melihat ini tidak akan pernah berhasil selama orang-orang mengingat masa lalu. Dia memutuskan rencana yang lebih kejam untuk menghancurkan seluruh planet dan kemudian menggunakan batu-batu itu untuk membangun dunia baru. Stop. You don't have to do this. Nebula, listen to her. You can change.
about to do to your annoying little planet. I'm gonna enjoy it. Captain, read me. On your left. Avengers! Passed out because I woke up and you were gone. What are you doing? No, give me that. You have the little one. Cap! What do you want me to do with this damn thing? We need to get them back where they came from. That wasn't our only time machine. Get it started. We'll get the stones to you. We're on it, Cap. Clint! Give it to me. Activate instant kill! You took everything from me. You said 1 out of 14 million we win, yeah? If I tell you what happens, it won't happen. Rain fire! You got something for me? Inevitable. I am Iron Man. Hey, Mr. Stark, can you hear me? Come on, Mr. Stark. Friday. We're gonna be okay. You can rest now. Di hari pemakaman Tony Stark, Pepper memutar pesan yang direkamnya sebelum misi. Di dalamnya, Tony mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang dicintainya. Dia tahu resikonya dan menerima bahwa dia mungkin tidak akan kembali. Kata-katanya memberikan penghiburan, mengingatkan mereka bahwa pengorbanannya menandai akhir perjalanan seorang superhero. You good? Move it or lose it, airbag. Dengan alam semesta yang telah dipulihkan, tugas terakhir adalah mengembalikan batu infinitik di tempat ketika batu itu diambil. Jika tidak, realitas alternatif yang tak terhitung jumlahnya akan tercipta. Steve Rogers menawarkan diri untuk menjalankan misi ini. You bet. 5 seconds. And returning. Get him back. I'm trying. Get him the hell back. Yeah, son, I'm trying. Sam. Hi, Sam. So did something go wrong or did something go right? It was beautiful. I'm happy for you.
trying on? How does it feel? Like it's someone else's. It isn't. Thank you. That's why it's yours. Kemudian kita diperlihatkan Steve yang setelah bertahun-tahun menunggu untuk berdansa, akhirnya dia berdansa dengan kekasihnya, yaitu Peggy Carter. Dia memeluknya erat-erat saat mereka menikmati musik, dan dengan begitu film pun tamat.